Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk siswa dan siswi SMK Kusuma Bangsa Estia. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan artinya bahwa barang siapa yang bersyukur menikmati nikmatkan Allah, maka janji Allah akan kutambah kenikmatannya. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka tunggulah azabku itu sangat pedih. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur ya, sehingga kita selalu diberikan kenikmatan yang luar biasa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini nanti Bapak akan menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila ya di masa kini. Dan ini adalah pembelajaran terakhir ya di pertemuan ketiga. Nah, nanti yang keempatnya adalah evaluasi diri ya tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Dan materi ini adalah materi yang harus dipahami juga dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang nilai-nilai Pancasila. Baik, kita lanjutkan saja kepada materi Bapak yang akan Bapak sampaikan. Namun sebelum kalian mengisi dan memahami materi ini, nanti silakan untuk absensi ya. Absensi diri kalian mengisi di link komen ya, dengan menyebutkan nama kemudian tuliskan hadir. Bagi siswa yang yang mengikuti pembelajaran Bapak, itu mohon nanti absennya diisi ya, karena itu menentukan kehadiran tentang kalian dalam proses pembelajaran daring. Kemudian kalau bagi siswa yang kehabisan kuota dan yang lain, boleh kalian belajar dengan temannya ya, dijadikan misalkan satu kelompok ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, kemudian ikuti belajar di rumah siapa. Nah, nanti kalian bisa mengisi juga data hadirnya di situ gitu ya, di komen, meskipun itu pembelajarannya gabung dan yang dipakai misalkan hanya satu HP teman yang memiliki kuota. Oke, itu petunjuknya. Kita lanjutkan untuk proses pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila di masa kini. Nah, ini adalah lambang burung Garuda ya. Ini adalah simbol negara kita ya. Dari burung Garuda ini dan memiliki sayap ya, kurang lebih ada 17, kemudian ekornya ada 8 kan gitu, kemudian bulu-bulu di bagian leher sampai dengan yang ini jumlahnya adalah 45, dan itu adalah menyimbolkan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam proses kemerdekaan, bahwa negara ini diperjuangkan dengan proses yang cukup panjang. Kita selama 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian 3,5 tahun yaitu oleh bangsa Jepang kan gitu ya, ditambah lagi 1 tahun lebih ya juga oleh negara Portugis. Nah, gitu kan. Nah, ini luar biasa. Nah, apalagi ketika penerapan sistem tanam kerja paksa, ketika Belanda menyebutnya dengan Rodi,
dan Jepang adalah dengan disebutnya adalah Romusa. Kan gitu. Nah, lambang ini adalah simbol negara tentang ideologi dari bangsa Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila yang terdiri dari gambar, ada kepala banteng gitu kan, ada pohon beringin, ada bintang, ada padidan kapas, dan ada gambar rantai. Kemudian bertuliskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kan gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, kulit, golongan, dan yang lainnya. Meskipun kita berbeda warna kulit, berbeda ras, ya kan, berbeda agama, golongan, dan yang lainnya, tetapi kita adalah melainkan satu, yaitu bangsa Indonesia. Itu yang harus kita jaga dan kita lestarikan, gitu kan, dari dulu hingga sekarang. Gitu. Dalam nilai-nilai Pancasila atau isi Pancasila itu ada isi nomor 1, yaitu nilai ketuhanan. Di dalam Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini adalah bahwa negara ini adalah percaya tentang adanya Tuhan dan juga percaya tentang adanya agama. Gitu. Tidak ada yang mengatakan misalkan begini bahwa di Indonesia orang yang tidak memiliki agama dan tidak percaya terhadap adanya Tuhan, dia tidak bisa tinggal di negeri ini. Kenapa? Karena kita sudah menuliskan, sudah mencatatkan bahwa nilai ketuhanan yang diyakini oleh masing-masing rakyat Indonesia, dan dia bisa hidup dan tinggal di negara kita. Gitu kan, bahwa Tuhan yes, agama yes. Tidak Tuhan yes, agama no, kan gitu. Atau sebaliknya, Tuhan no, agama no, kan enggak. Tapi kita percaya adanya Tuhan dan percaya adanya agama gitu. Makanya kenapa di kita dulu ada pemberontakan yang namanya G30 SPKI. Gitu kan. Kemudian kenapa ada orang-orang yang mengganggu, ingin merusak tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh negeri ini, kan gitu. Makanya ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena founding father kita untuk memerdekakan bangsa ini, memajukan bangsa ini, itu dengan perjuangan yang luar biasa, kan gitu. Nah, maka nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai agama itu harus patut diyakini oleh orang-orang yang hidup di negeri kita, Indonesia. Implementasi nilai-nilai ketuhanan adalah 1, percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kan di kita ada beberapa agama, kan. Ada agama Islam, merupakan agama yang mayoritas, gitu kan. Itu ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada Buddha, kan gitu ya. Ada Konghucu, kan gitu. Jadi percaya dan takwa terhadap adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kita yang Islam lakukan apa yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam, ya kan? Itu. Silakan jalankan dengan baik. Tidak ada pemaksaan di negeri ini. Ya kan, termasuk negara dia harus menentukan memilih salah satu agama, tidak.
Kenapa? Karena sesuai dengan pasal 29 ayat 2 bahwa kepercayaannya itu apa? Yang dia anut, ya, yang dia yakini itu harus dijalankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Negara tidak bisa turut campur tangan, kudu Islam semua, kudu Kristen semua, kudu Hindu semua, nggak bisa. Kenapa? Karena nilai kepercayaan terhadap Tuhan ada pada keyakinan masing-masing rakyat Indonesia itu. Islam jalani sesuai dengan Islam, yang lain jalankan sesuai agama yang lain. Gitu. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, meskipun kita berbeda agama, tapi harus apa? Saling menghormati dan menghargai, ya, antar pemeluk agama. Jangan berselisih, jangan dijadikan sebuah perbedaan itu menjadikan perpecahan, kan gitu. Tapi justru pembedaan ini harus menjadikan apa? Persatuan. Bahkan dalam Islam sudah mengatakan bahwa apa? Perbedaan itu adalah sebuah rahmat yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Islam itu mengajarkan untuk itu kan. Perbedaan itu adalah hal yang biasa, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Tapi jangan menjurus terhadap perpecahan, itu kan. Itulah, meskipun di kita banyak agama, ya sama, antar pemeluk agamanya saling menghormati dan menghargai antara satu sama yang lainnya, kan gitu. Yang selanjutnya adalah saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nih, ketika orang lain ada perayaan-perayaan yang lain, agama lain, ya kita hormati. Kita harus apa? Saling bekerja sama dalam kebebasan menjalankan ajaran ibadah, tapi tidak ikut bersama-sama mengikuti ibadah menurut agamanya, tidak. Ya, ketika misalkan orang Islam dia menjalankan apa? Lebaran, agama yang lain harus menghormati, kan, menghargai, gitu kan. Kemudian kalau agama lain mungkin ada yang namanya apa? Natal, gitu kan. Kemudian di yang agamanya juga ada, ya kita saling menghargai. Jangan sampai apa? Mengacaukan suasana yang tenang, aman dan damai, kemudian membawakan suasana yang menjadi panas, ya kan gitu ya. Mengganggu agama lain ketika orang lain menjalankan perintah agama yang diyakininya. Tentunya tidak seperti itu, ya. Tapi kita harus saling menghormati dan menghargai kebebasan dalam menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaannya. Yang selanjutnya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, itu tidak memaksakan bahwa si A kudu kieu agama kieu, itu tidak. Jangankan secara pribadi, negara pun yang besar dia tidak boleh, itu kan, memaksakan apa terhadap agama yang diyakini oleh. Jadi kenapa? Karena negara ini memberikan kebebasan terhadap rakyatnya untuk memeluk ajaran agama yang dia yakini. Intinya apa? Orang yang hidup di negeri ini adalah dia harus memiliki agama dan kepercayaan yang dia yakini. Itu. Baik, yang kedua adalah nilai kemanusiaan, ya kan? Karena kan di sana nomor 2 apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan isi dari Pancasilanya. Nah, nilai-nilai kemanusiaan di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan, dan maka dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain sesama manusia, saling tolong menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Itu jiwa kemanusiaan yang harus kita miliki, ya. Apa implementasi dalam nilai kemanusiaan? Ya, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Nah,
gitu ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sama manusia. Itu semua, setiap rakyat yang hidup di negeri ini dia memiliki yang namanya hak, memiliki yang namanya kewajiban, ya, memiliki juga itu persamaan derajat sebagai manusia gitu. Tidak saling mengolok-olokkan dan menjelek-jelekan, berarti kan persamaan derajat manusia. Manusia itu kan memiliki derajat, gitu kan. Ya, tentunya harus kita jaga martabat dan derajat kita. Kan itu menjadikan sebuah penghormatan. Gitu. Persamaan hak. Nah, dulu negara ini kan diberikan hak yang sama, kewajibannya juga sama. Yang selanjutnya saling mencintai sesama manusia. Kalau dalam agama apa namanya? Ya, dia itu saling mencintai sesama manusia. Harus gitu kan? Kita memiliki keturunan, memiliki kan orang itu karena memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Itu kan dalam Islam udah jelas diatur ya, itu mahabbah gitu kan, tentang kecintaan. Kemudian lagi apa? Mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut. Nah, Indonesia kan masyarakat majemuk ya, itu banyak perbedaannya gitu kan, tapi juga harus banyak persamaannya. Perbedaannya itu harus menjadikan kita bisa menjaga rasa persatuan kita, kan gitu. Karena manusia itu kan semuanya di mata Tuhan atau di mata Allah itu kan sama ya. Yang membedakan hanya apanya? Yaitu hanya takwanya, kan gitu. Hanya itu. Kemudian bersikap jujur dan saling bekerja sama. Nah, ini. Jujur ini penting dalam kehidupan. Kalau orang sudah tidak jujur, nah, jangan harap orang itu bisa dipercaya lagi oleh masyarakat, oleh lembaga ya, atau kalau dia sebuah bekerja di perusahaan ya oleh pimpinan. Kalau hidup kita tidak jujur. Tapi kalau hidup kita dia sudah jujur bersikap, insya Allah. Karena yang paling penting di sebuah perusahaan itu kan itu tentang kejujuran. Kemudian apa? Bisa saling bekerja sama dengan baik. Ketika kalian sekolah kan gitu diberi kepercayaan, ya ada misalkan apa? Diberikan sebuah tanggung jawab dalam organisasi, misalkan menjadi bendahara sekolah. Itu harus jujur. Gitu kan? Kenapa? Tentang keuangan kan, apalagi sensi. Tapi ketika orang jujur, dia bagus menjalankan tugasnya, dia akan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa terhadap orang tersebut. Tapi kalau kamu sudah tidak jujur, maka ya tunggulah, gitu. Itu akan hilang rasa empati terhadap kamu. Bisa bekerja sama dengan baik, mensukseskan, memajukan sebuah lembaga, perusahaan, atau kalau di kelas ya kelasnya kan kerjasama dengan yang baik. Kemudian melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Kan sebuah pertimbangan moral, ya moral yang baik, akhlak berarti kan terutama ya, gitu. Agama sebagai manusia yang beradab.
Yang selanjutnya adalah nilai persatuan. Pancasila yang ketiga apa? Nomor 3, persatuan Indonesia. Nilai persatuan ya. Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia terdapat nilai persatuan yang memiliki makna. Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku, bangsa, persatuan haruslah tetap ya dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkadang nilai patriotisme dan cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air. Implementasinya dalam nilai persatuan menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi ini adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu kan di atas kepentingan apa? Pribadi atau golongan. Ketika kita diminta oleh negara untuk mengabdikan terhadap bangsa ini, maka kita harus rela berkorban, ya kan? Rela untuk mencintai tanah air. Hubul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Patriotisme tentang apa? Kesetiaan, pemberani. Bayangkan bangsa ini tidak akan bisa menikmati kemerdekaannya kalau orang-orang terdahulunya tidak memiliki rasa nasionalisme, tidak memiliki cinta terhadap tanah air, kan gitu. Tidak memiliki rasa persatuan, kan gitu. Ya kan? Kita menjadikan bangsa yang besar ini apa? Karena 3 hal itu adalah oleh orang-orang terdahulu dilaksanakan. Ya. Demi bangsa dan negara dia rela berkorban, bukan hanya cuman harta, tenaga, tapi nyawa sekalipun itu adalah diberikan pengorbanannya oleh orang-orang atau pahlawan kita. Nah, makanya di dalam sejarah dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan kita. Gitu. Ketika kita tidak bersatu, sulit untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Makanya ada peristiwa yang namanya Sumpah Pemuda. Itu pun proses, ada Sumpah Pemuda 1, Pemuda 2, sampai kita berhasil memerdekakan bangsa ini. Kan gitu. Nah, jadi menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu udah jelas ya. Ya, kita sekarang sebagai pelajar, kamu adalah merupakan generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Belajarlah dari sekarang dengan baik, kan gitu. Sehingga kalian menjadi generasi-generasi ke depan adalah generasi yang emas, mampu memajukan bangsa ini gitu. Ya, itu harus rela berkorban. Kemudian cinta tanah air dan bangsa, ya, itu mencintai, jaga, lestarikan, dan gitulah negeri ini dijaga dengan baik. Jangan sampai menjadi negara yang sudah besar kemudian pecah dan rusak, sehingga orang-orang yang sudah memerdekakan bangsa ini mungkin kalau kita selalu tidak bisa menjaga negeri ini dengan baik, kan mereka juga akan merasakan kesedihan. Cintai tanah ini, ya. Kemudian cintai produk misalkan bangsa Indonesia yang memakainya hasil-hasil dari tanah air Indonesia, gitu. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi bagian dari negeri ini, bagian dari bangsa ini. Gitu.
jangan sampai kita merusaknya, menjelek-jelekannya kan gitu. Nah, itu harus bangga. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu kenapa? Karena saya dilahirkan dari bagian dari bangsa ini kan, Indonesia. Kenapa kalian sekarang memakai seragam dengan ada logonya bendera merah putih? Itu salah satunya penanaman rasa nasionalisme yang sekarang itu hampir punah gitu kan, sudah bergeser kan itu oleh generasi sekarang. Nah, kan gitu. Jadi harus kita jaga, kita lestarikan negeri ini. Siapapun yang akan merusak negeri harus kita lawan kan gitu. Nah, maka kamu sebagai generasinya siapa dari sekarang, sekolah dengan baik ya, bertanggung jawab gitu, tidak membohongi orang tua lah, mangkat timah tidak ada di sekolah, jangan sampai seperti itu. Kalau terjadi seperti itu bagaimana generasi kita ke depan kan gitu. Kenapa? Karena sekolah adalah bagian untuk menanamkan ilmu tentang kedisiplinan, ilmu tentang kecintaan terhadap tanah air, ilmu yang lainnya kan gitu. Nah, sehingga kalian nanti lulus menjadi manusia yang berguna bagi bangsa ini. Yang selanjutnya ada saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, agama sehingga dapat terjadinya persatuan. Nah, saling menghormati perbedaan suku. Kita orang suku Sunda menghargai suku yang lainnya. Gitu kan, ras, gitu kan, warna kulit tidak dibeda-bedakan. Ya, supaya ini saling bisa menjaga dengan baik. Bahkan dulu ada yang mengatakan bahwa orang kulit putih itu lebih terhormat dibandingkan orang kulit hitam. Nah, negara itu juga sama kan, dulu ada perang, terjadinya perang suku, perang ras, etnis dan yang lainnya kan, perang warna kulit. Itu Allah aja tidak membeda-bedakan antara orang kulit putih, orang kulit hitam. Di mata Allah semuanya sama. Yang membedakan tadi hanya takwanya kan gitu. Orang kulit putih ada tara ibadah mah kan gitu, tetap aja jaminannya finar dina seuna. Tapi kalau orang kulit hitam rajin beribadah kan, sholat dan yang lainnya, jaminannya jannah, surga. Komo nggak sama dia kulit putih, rajin ibadah, rajin sholat dan yang lainnya, itu udah jelas. Nah, maka warna kulit itu di mata Tuhan, di mata Allah dia tidak dibedakan. Yang membedakan hanya takwanya. Bilal salah satu misalkan manusia orang kulit hitam di zaman Nabi gitu kan, di zaman Rasulullah, bahkan dia budak belian ya kan, yang dibebaskan oleh Rasulullah. Kemudian dia tukang ajan, rajin ibadah gitu kan, tukang ajan manggil naik ke gunung, kemudian melantunkan ajan untuk memanggil umat Islam untuk melakukan ibadah. Dia jaminannya surga gitu kan. Kalau Rasulullah sudah jelas ya kan, dia manusia sempurna lah, kecerdasannya, kegantengannya, semualah kan. Nah itu ya. Jadi kita sebagai bangsa jangan memiliki perbedaan antara suku, ras dan yang lain. Orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, NTT, NTB, Jawa dan yang lainnya, dia adalah yang hidup di negeri ini, bagian dari negeri ini adalah mereka adalah penduduk dari bangsa Indonesia gitu ya, atau negara Indonesia itu ya gitu. Dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan, itu harus kita lihat. Nilai kerakyatan
Demi sila keempat, percaya yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Implementasinya mengutamakan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan musyawarah diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam kerakyatan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam proses pemilihan umum, pemilu, itu rakyat diberikan kebebasan untuk memilih calon-calon perwakilan mereka, pemimpin-pemimpin mereka yang mereka yakini bahwa dia bagus dalam pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya. Nah, dalam pemilu ulah sok kedeng-kedeng kalian mencari pemimpin itu karena ini rusak bangsa ini. Jadilah seorang pemilih yang baik dalam menjalankan demokrasi gitu. Dan harus bertanggung jawab gitu. Kenapa? Karena dalam pemilihan pemilu kita adalah yang berdaulat untuk menentukan pilihan kita gitu. Ulah bisa dirayu ku 50.000, 10.000 gitu kan. Dalam sistem demokrasi kita ini memiliki perjalanan yang luar biasa. Dari sejak pemilu 955, zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, kan? Kemudian zaman Orde Reformasi. Kalau dulu sistemnya kita keterwakilan, tapi sekarang di era reformasi kita mengadakan pemilihan umum secara langsung, gitu kan? Itu kita untuk memilih. Kalau dulu keterwakilan, tapi sekarang kita yang langsung memilih, menentukan pemimpin-pemimpin kita dalam berdemokrasi seperti itu ya. 5. Nilai keadilan. Terakhir untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Implementasinya adalah berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong. Nah, ini Pancasila itu mengutamakan ini kan gitu ya, memberikan gotong royong, kerja bakti. Nilai positifnya banyak sekali. Ketika kita datang ikut bekerja bakti, tidak saling mengenal jadi mengenal. Di situ ada komunikasi kan gitu ya. Kita Kenapa? Karena ini adalah dulu rakyat kita atau bangsa ini dikenal dengan orang-orang yang peduli terhadap negara, terhadap saudaranya, tetangganya misalkan, atau juga ketika dia melaksanakan gotong royong, nyieun jalan, yuk bareng-bareng ngabuka kan gitu. Itu ya, tentang nilai luhur, berbuat saling membantu dan gotong royong, bersikap adil, ya kan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan. Sementara kewajiban adalah yang harus kita jalankan atau kita laksanakan. Nah itu. Jadi orang setelah menjalankan kewajiban dia pasti akan mendapatkan haknya. Itu langsung hak heula, tapi kewajibannya dulu baru
dia akan mendapatkan. Kita tinggal di rumah, kamu sebagai siswa punya hak dan kewajiban ketika kamu di sekolah. Ketika di rumah juga sama, punya hak dan kewajiban ketika di rumah. Ketika kita berbicara bangsa dan negara, kita juga punya hak dan kewajiban terhadap bangsa ini, kan gitu. Nah, kemudian menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jika ada siswa kita atau teman kamu yang jatuh gitu kan, nah, kemudian kamu bisa bantulah memberikan pertolongan itu. Ulah heureuy keur batur arek diuk ditarik bangkuna, kemudian jadi jatuh bagian bokongnya dia kayak patah, bahaya. Nah, tapi dia teman kita ketika berjalan dia tersandung, ya jatuh, kita sebagai teman membantunya, bantulah apa yang kita bisa lakukan, jangan didiamkan, pomo disurahkan mah gitu. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum gitu. Lalu apakah nilai-nilai di atas sudah diterapkan dalam kehidupan masa kini? Dalam masa sekarang ini nilai dari 5 sila Pancasila bisa dibilang mulai luntur akibat terkena globalisasi, terutama bagi kaum muda. Mereka mulai meninggalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya remaja, bahkan para pejabat negara pun demikian. Banyak pejabat negara yang terlilit kasus korupsi. Nah ini ya, Pancasila nomor 5 keadilannya berarti masih banyak bermasalah ya, terutama pejabat kita ketika diberikan dia sebuah kepercayaan dari rakyatnya tapi melakukan tindak pidana korupsi. Teu saeutik kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 banyak yang melakukan tindak pelanggaran yang namanya korupsi. Ya, mengambil hak orang, mengambil hak rakyat Indonesia. Itu kan banyak sekali, ini PR bagi bangsa ini. Ya. Kalau kepemimpinnya sudah seperti itu ya jangankan rakyat gimana mempercaya. Tapi ini adalah PR yang menjadi besar bagi diri kita, terutama adalah kasus korupsi. Mudah-mudahan ya di masa yang akan datang ke depan negeri ini lebih baik lagi dan memiliki pemimpin yang jujur gitu kan. Kemudian sila pertama, nilai sila pertama pada masa saat ini sudah mulai tercemar dengan adanya aliran-aliran ya, adanya aliran sesat dan juga penyelewengan agama, terutama sekarang ini Indonesia krisis norma agama, di mana banyaknya remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya barat tanpa memperdulikan norma-norma agama. Nah inilah, jadilah identitas bangsa sendiri, urang ulah kabawa ku arus globalisasi. Ya teu saeutik gaya rambut orang Indonesia mah dah hidung ya kan, hitam rambutnya, ulah jadi rambut jagong, jadi burung, koneng dan yang lainnya. Kita mah adalah hitam, ini adalah ciri orang Indonesia. Aya nu galing, tapi engke lamun geus rekolot karak rubah jadi warna putih. Jiwanya itu dadanya gitu ya. Gitu. Jadilah ciri khas dari bagian dari bangsa ini. Urang mah hitam we. Ta bapak enang saya bodasna. Kenapa? Ya berarti karena faktor gitu. Itu dijadikan pirang gitu kan. Jadi berem merah enggak. Tetap aja saya begini. Tapi di usia nanti kita senja,
ya kan usia bertambah ganti jadi bodas gitu ya. Sila kedua, di sila kedua nilai Pancasila tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum-oknum tertentu. Kasus yang tak beradab ini harus segera diatasi oleh pemerintah agar oknum tak bertanggung jawab bisa diminimalisir. Selain itu, banyak kasus korupsi dihukum dengan hukuman yang ringan, namun rakyat kecil dihukum dengan yang berat. Nah, ini kan PR-nya ya di sila kedua itu. Nah, pedofil ya nauzubillah lah sing dijauhkan kan. Kasus korupsi ya dihukumna 1 tahun 2 tahun 3 tahun ai korupsina gede, tapi maling hayam maling motor ya ku urang begitu beunang digabugan kadang nepikeun ka korban mati. Sementara yang korupsi kudang korupsi harus dihukum lebih berat di negeri ini. Dan jangan cuma motonya doang ya, terkadang berat-berat tapi pada kenyataannya ya, buktinya negara-negara yang India membebaskan kasus korupsi ya dihukum seberat-berat. Jadi hukum itu jangan hanya menikam terhadap rakyat kecil, tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya kan. Tanus sedih tak apa orang Cina dibantu jangka luarnya kan. Udah rame direspon ke masyarakat, barulah penegak hukum kita beraksi kan gitu. Nah mestinya nggak begitu, ulang geus rame ke masyarakat kan, tapi hukum tegak adil terhadap orang-orang yang memang dia tidak melakukan pelanggaran. Ulah anu bener jadi salah, anu salah jadi bener. Ulah karena orang itu memiliki harta, karena dia banyak uangnya sehingga jadi bayar kan. Janganlah seperti itu. Jadi penegak hukumnya, aparatur negaranya harus menegakkan keadilan di atas segala-galanya, menegakkan hukum dengan baik. Dan itu adalah amanat dari reformasi. Itu kan amanat reformasi kan salah satunya perbaikan di dalam hukum itu. Jangan hukum hanya menjerat orang-orang yang kecil saja kan gitu. Itu kemudian di sila ketiga dan keempat ya. Sila ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia masih baik. Banyak mahasiswa sebagai aktivitas bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia, tetapi tetap saja di daerah tertentu masih saja terjadi perselisihan. Nah ini ya yang sila ketiga. Jadi ada saja perselisihan ya, di tiap daerah ada permasalahan, coba selesaikan dengan baik, berbicara sesuai sila nomor 4. Yuk duduk bareng selesaikan dengan baik. Ulah aja coba di perang suku, perang antar warga, antar kampung dan yang lainnya. Padahal hanya masalah sepele. Karena kurang sadar lamun saya korban, merugikan kerugian yang besar. Tapi coba isok duduk bersama, selesaikan bareng-bareng sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik kan, seperti itu. Sila keempat, kedaulatan yang berada di tangan rakyat tercermin sila keempat masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Nah, ya. Itu kalau dari keseluruhan sejak era reformasi ya, sistem demokrasi kita ya lumayanlah baik ya. Meskipun ya ada sedikit-sedikit permasalahan, tapi itu bisa diselesaikan. Itu apakah dengan jalur hukum kan gitu. Dan setiap keputusan hukum dan pengadilan
apapun yang diputuskan, kita sebagai warga negara ya harus patuh dan taat menerima keputusan dari pengadilan itu. Nah, sila kelima, di Indonesia masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah mereka masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk itu pemerintah harus segera mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, tentang kesenjangan sosial. Nah, negara ini kan harus menjadi bisa menjamin ya itu penduduknya gitu kan, untuk kepentingan bangsa dan negara. Atasi masalah-masalah yang ada di masyarakat ketika ada status kesenjangan sosial. Nah, apalagi kita dihadapkan pada COVID-19. Tapi negara juga sudah berusaha untuk berbuat baik, misalkan memberikan bantuan-bantuan. Ya memang kalau permasalahan sih pasti ada, karena kita ini hidup ya, itu tidak akan bagus untuk memberikan bantuan itu 100%, pasti ada aja permasalahannya. Tapi setiap masalahnya yuk diberikan jalan tengahnya, diperbaiki sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan tentang bantuan-bantuan dari pemerintah, kan seperti itu ya. Alhamdulillah sekarang kan untuk siswa negara sudah memberikan perhatiannya, dimulai adanya bantuan KIP gitu kan. Tidak semua siswa juga kan mendapatkan itu. Nah, yang mendapatkan harus bersyukur ya kan, kamu mendapatkan perhatian dari negara ya kan. Kemudian balasannya? Sekolahnya yang baik, yang benar, karena kamu sudah diperhatikan oleh negara. Tapi coba ada teman-teman kamu yang belum dapatkan, ada yang mendapatkan KIP, ada yang mendapatkan kartu sosial gitu ya, PKH keluarga harapan kan, dan masih banyak lagi kan. Negara setiap kepemimpinan itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya kan gitu. Ketika di era Orde Baru, Orde Lama, bahkan Orde Reformasi, tapi sebagai bangsa dan negara, kalaupun memang ada kekurangannya, bagaimana ke depan negeri ini harus lebih baik lagi. Bagaimana negara bisa melayani rakyatnya dengan baik, gitu kan. Nah ini sehingga kesenjangan sosial itu tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena ada negara yang memang dia berdiri dan memberikan bantuan untuk rakyatnya, seperti itu. Oke. Cara mengatasinya mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari KKN. Wah, ini ya, kita bekerja sama, pemerintah bisa menjamin juga bahwa terhindar dari yang namanya KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme, karena ini adalah merusak tatanan bangsa dan negara ini. Pemerintah bisa membersihkannya. Itu kan. Kemudian pemerintah dan tokoh masyarakat bisa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksana, menjadikan contoh suri tauladan terhadap rakyatnya, terhadap bangsa dan negara ini, sehingga dicontoh. Coba kalau punya pemimpin yang baik, bijaksana, kan itu akan mendapatkan nilai positif, kepercayaan yang luar biasa dari masyarakatnya. Gitu ya. Jadi harus diberikan suri tauladan, memberikan contoh pada rakyat. Yang selanjutnya adalah menyaring budaya barat dengan bijaksana. Nyaring, sortir dulu, ini bagus enggak, kalau enggak baik enggak usah tinggalin, kalau memang baik ya boleh diadopsi, kan seperti itu. Jadi disaring dulu, filter.
pendidikan Pancasila sejak dini agar nantinya generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. Tentunya itu harapan kita ya. Baik, itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal kekurangannya ya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Jangan lupa mengisi kolom untuk daftar hadir ya, tulis di kolom komennya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi generasi yang baik bagi bangsa ini, generasi yang menjadi penuh dan banyak manfaat, generasi emas untuk kedepannya bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.